Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sore Tribuners. Jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali dalam program Novi Ngobrol Virtual dan edisi kali ini adalah edisi spesial. Karena jika seperti biasanya Tribuners melihat kita di studio Tribun Timur, hari ini kita langsung live di PTPN 14, luar biasa sekali. Dan bukan hanya itu Tribuners, semoga juga Tribuners selalu dalam keadaan yang sehat, berbahagia dan semangat pastinya. Baik, hari ini seperti yang Tribuners bisa lihat di seluruh ruangan ini ya, karena saya sangat antusias sekali karena langsung live di Operation Room 14 dan pastinya narasumber kita kali ini juga tamu VIP ataupun juga narasumber VIP karena yang hadir langsung adalah Direktur PTPN 14. Untuk itu Tribuners kita berkenalan dulu karena kata pepatah tak kenal maka tak sayang. Oke, jadi kalau kita nggak sayang kita nggak bakalan tahu nih sebenarnya bagaimana sih PTPN 14 ini. Untuk itu langsung saya sapa dulu, sudah hadir bersama saya di ruangan Operation Room 14 ada Bapak Tio Handoko sebagai Direktur PTPN 14. Assalamualaikum, selamat sore Pak Tio. Waalaikumsalam, salam sore, salam sehat selalu. Oke, salam sehat dan semangat ya. Semangat ya. Baik, ini saya sangat senang sekali nih Pak bisa bertemu langsung dan pastinya nanti kita bakalan diskusi banyak seputar PTPN. Tapi yang menariknya mungkin hari ini Pak Tio kita akan bahas mengenai bagaimana mungkin PTPN dalam membangun tata kelola yang baik di BUMN perkebunan. Oke, tapi gimana kabarnya mungkin Pak Tio? Kabar alhamdulillah, semua insan perkebunan juga lagi gairah-gairahnya menyambut perubahan demi perubahan yang sudah memang menjadi amanah bagi kita, terutama orang-orang insan perkebunan lah ya, PTPN. Oke, kalau gitu mungkin sebelum kita melanjutkan obrolan kita, boleh menyapa dulu nih semua Tribuners dan juga insan perkebunan yang lagi menyaksikan live kita. Boleh dulu di sebelah sini Pak Tio. Ya, salam sehat, salam planters bagi seluruh insan perkebunan PTPN 1 sampai 14, wabil khusus teman-teman yang di Sulawesi, NTT yang bernaung di PTPN 14. Ewako. Oke, Ewako, langsung dikasih tagline Ewako ya. Baik. Nah Pak Tio, hari ini seperti yang Kinan announce di awal ya, sangat spesial sekali edisi kita karena memang masih banyak mungkin teman-teman Tribuners di luar sana dan pemirsa se-Sulawesi Selatan yang ingin tahu bagaimana sih mungkin PTPN ini bermetaforsa terus juga berkembang dari zaman-zaman sampai zaman sekarang ya, ataupun juga dalam bentuk tata kelola yang dibangun secara baik. Jadi mengawali obrolan kita Pak Tio mungkin bisa diperkenalkan ya mungkin beberapa latar belakang atau profil singkat nih dari PTPN 14. Silakan. Oh iya, PTPN 14 itu adalah bagian dari satu kesatuan BUMN perkebunan. Kita tahu BUMN perkebunan itu ada beberapa, satu PTPN 1 sampai dengan 14. Tetapi dengan sejak 2014 lahirnya PP 72 yang dimana saat itu salah satu transformasi awal kita. Seluruh PTPN itu digabungkan menjadi holding perkebunan, dan disitulah kita salah satu anak perusahaan dari PTPN Holding yang besar tersebut. Nah kalau kita cerita sejarah PTPN ini memang agak panjang ya. Dipahami juga PTPN ini agak sedikit berbeda dengan BUMN-BUMN yang lainnya. Dia lahir dari sejak zaman kolonial, di mana saat itu memang betul-betul bangsa asing masuk kemari bermitra dengan dulu raja-raja yang ada di Nusantara ya. Kan awalnya dari sana ini. Ada yang kalau di Sulawesi dan di Maluku, rempah-rempahnya terkenal dengan ada kakao, pala, cengkeh gitu-gitu kan. Nah kalau di Sumatera terkenal dengan sawitnya, kalau di Jawa dengan tebu-tebunya gitu-gitu. Nah sejak nasionalisasi pasca kemerdekaan, maka saat itulah dimulai tonggak perusahaan perkebunan ini yang disebut saat itu PNP, kemudian bermetaproposa namanya menjadi PTP gitu kan. Nah tahun 96 itu digabung, di merger beberapa PTP menjadi PTPN. Nah kemudian berubah lagi tahun 2014 menjadi holding. Holding ini juga awalnya tadi ada holding investment, holding strategik,
atau pada akhirnya pilihan kita kepada operating holding. Oke, jadi satu kesatuan Satu gitu ya. kesatuan. Dan nanti juga akan ada perubahan lagi. Wow. Jadi memang yang abadi itu terus berubah. Dan yang kita tahu makin hari seluruh BUMN kita bukan hanya perkebunan. Ya. Di bawah kepemimpinan Pak Erick Thohir, kita melihat begitu dinamisnya perkebunan atau BUMN ini terus berubah. Ada resizing, restrukturisasi, bahkan ada entity baru. Kita tahu hari ini banyak, terutama yang kemarin ya, untuk baterai dan sebagainya itu saya anggap sebuah kebanggaan. Walaupun kami orang perkebunan, tetapi melihat BUMN yang terus bergerak, dan memang bergerak itulah yang bisa mengadaptif, terutama di volatility kondisi seperti ini. Oke, baik. Jadi artinya memang dari beberapa zaman yang sudah dilalui nih, dari perubahan nama, juga yang beberapa kali diperbarui ya, sehingga kita lihat memang PTPN saat ini memang beradaptasi. Bahkan tadi Pak Tio sempat menons juga ini bahwa akan ada perubahan selanjutnya lagi nih. Kita nanti bakalan tanya juga perubahan apa sih mungkin yang akan dipersiapkan. Nah, Tribuners, mungkin kita jika melihat ke belakang kembali memang banyak sekali perubahan yang dilakukan oleh PTPN ini sendiri, juga BUMN perkebunan. Dan pastinya tentu saja melahirkan program-program yang lain, ataupun juga beberapa program untuk menunjang pekerjaan, ataupun juga mungkin beberapa kegiatan yang ada terkhusus di BUMN perkebunan. Mungkin boleh di-share beberapa nih, Pak Tio, apa aja mungkin kegiatan-kegiatan atau mungkin program ya yang dicanangkan atau dipersiapkan dalam menyambut perubahan-perubahan yang ada ini? Ya, perubahan-perubahan ini ya kalau dari embrio awalnya dia sebagai komoditi yang langka dan seksi, katakan yang dibutuhkan oleh beberapa negara-negara, tetapi sampai bermetaproposa hari ini PTPN itu concern kepada ketahanan pangan. Ketahanan pangan. Terutama untuk gula dan minyak makan. Nah, walaupun ada varian-variannya. Jadi kalau dikatakan apa sih main produk dari PTPN hari ini selain sawit, gula, kita masih punya grup di teh, kopi, dan nanti juga ada entity lainnya gitu. Jadi nanti kalau sampai diskusi kita rencana perubahan ke depan, nah ini dibawa kepemimpinan Pak Abdul Goni, Direktur Holding kita, memang rencana-rencana besar ini sangat luar biasa, terutama untuk kami lah di perkebunan. Jadi new paradigma baru bagi orang-orang perkebunan, memang sesuatu yang memang harus kami sampaikan, mardiah ke seluruh Indonesia, bahwasanya PTPN itu sudah berubah dan akan terus berubah. Jadi Tridharma perkebunan itu jadi tonggak Tridharma, menciptakan profit, keuntungan sebesar-besarnya bagi bangsa, menyelamatkan lingkungan, dan menjadi penyangga tenaga kerja yang sebesar-besarnya. Oke, luar biasa ya, dan tetap selalu beradaptasi pastinya. Tentunya. Nah, kalau kita bahas mungkin dengan produk ya, produk yang sudah disiapkan nih mungkin. Ini gimana sih mungkin untuk progresnya di tengah-tengah masyarakat yang Anda lihat mungkin Pak Tio? Dari gula, kopi yang disiapkan, itu seperti apa? Ini kayak beberapa episode yang lalu kalau cerita gula ya, di PTPN Group ini akan ada transformasi sugar company. Jadi seluruh PTPN gula yang ada di PTPN Group itu akan satu, namanya Sinergi Gula Nusantara. Dan ini adalah new entity di PTPN. Yang tadinya PTPN 2, 7, 9, 10, 11, 12, 14 punya pabrik gula, maka itu nanti akan disatukan. Oke, jadi sama nih ya, satu. Iya. Targetnya apa? Swasembada gula Indonesia. Ya, hari ini Indonesia kita itu masih banyak PR banget ya. Lebih kurang 4 juta ton kita masih mengimpor. Nah, disitulah nanti peran PTPN Group bagaimana menswasembadakan gula di Indonesia, baik itu gula konsumsi maupun gula industri.
Gitu. Apalagi kalau kita lihat di depan ini sudah ada ya, ini memang merek Golata yang juga merupakan produk dari PTPN sendiri. Baik, dan kalau di sini kita sudah disajikan juga sebenarnya teh, tapi nanti kita bakalan coba nih ya. Baik, mungkin melanjutkan dulu obrolan kita nih Pak Tio. Terlahir dari beberapa zaman yang memang melakukan perubahan terus-menerus, sehingga juga mungkin main produk yang juga terus melakukan perubahan terus-menerus. Mungkin Pak Tio bisa sharing juga nih kepada kita semua, terkhusus Tribuners dan pemirsa Tribun Timur, bagaimana sih BUMN PTPN ini sendiri dalam bermetamorfosa, dalam mempertahankan eksistensialnya sebagai perusahaan BUMN yang memang sejak zaman kolonial, kalau tadi Bapak sebutkan, sampai di zaman sekarang. Iya, seperti apa mungkin Pak Tio? Ya, cerita eksistensi memang pelajaran besar bagi PTPN. Ada masa-masa memang kami itu sedikit telat berubah. Dan alhamdulillah di bawah kepemimpinan katakan Pak Abdul Ghani lah saat ini ya, itu sangat, perubahannya sangat luar biasa. Yang paling mendasar memang membuka mindset orang-orang perkebunan. Ini nggak gampang, karena memang dulu ya karena apa ya, teritorial, areal sampai jutaan hektar itu ada di bawah PTPN dikelola. Tetapi kita menyadari aset-aset ini belum terlalu maksimal kita empowering untuk menghasilkan nilai tambah baik bagi korporasi maupun bagi komoditi yang dibutuhkan Indonesia. Maka salah satu yang kita lakukan adalah adaptif betul, mereview kembali portofolio bisnis kita. Kita tahu hari ini yang paling kuat yang menyangga sustainability atau going concern perusahaan ini adalah tebu dan sawit. Maka kalau ditanya nanti untuk ke depan kita akan concern di dua komoditi ini, di samping harus profesional mengelola yang lain-lainnya. Tanpa melupakan yang lain ya? Iya, jadi nanti ada 3 entiti penyangga utama holding perkebunan itu, Sugar Company, Pamco, kelapa sawit, dan satu lagi adalah Asset Management atau Supporting Co. Nah di sini di luar dari yang dua inilah dikelola. Kebetulan ada beberapa kawasan industri yang kami joint venture dan yang ngelola. Mangke, Subang, kemudian ada di Batang. Nah mungkin kalau Batang ini menjadi program strategik nasional berkolaborasi dengan teman-teman BUMN yang lainnya. Ini tujuannya apa? Tanah PTPN menjadi sesuatu yang punya values bagi negara. Ya, untuk menarik investor besar dari luar masuk ke Indonesia, ada tanah yang memang siap dikelola, siap saji, bisa murah, bisa menarik dengan fasilitas luar biasa. Itu contohnya. Kemudian PTPN di grup ini juga ada properti, ada retail. Nah, salah satu Golata ini nantinya ini masuk ke divisi retail. Kebetulan Golata ini produksinya PTPN 14. Tetapi di grupnya PTPN kita ada Nusa Kita, ada Banaran. Nah itu kopi-kopi yang sangat legend itu, kalau di Jawa itu Banaran itu sangat legend gitu. Kemudian ada teh Walini. Gitu-gitu ya. Nah ini brand-brand lokal, brand-brand yang harusnya menjadi kebanggaan kita angkat. Jadi di luar dari entity yang besar tadi, Sugar sama Palm, kita punya retail, kita punya industrial estate, kita punya properti, dan mungkin ada tambang. Dan yang tidak kalah, apalagi ada agrowisata. Untuk beberapa tempat di Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, bahkan ada di Sumatera Utara, itu agrowisatanya juga termasuk yang keren-keren. Jadi ada beberapa pembaruan ya, dan juga penambahan. Jadi kalau lihat tagline akhlak yang disampaikan oleh Kementerian BUMN, ya selain amanah, kompeten, harmoni, kemudian kolaboratif dan adaptif. Ya, jadi bukan berhenti di satu tempat ya. Bukan. Tapi terus berjalan. Akan tergilas kalau kita nggak lakukan perubahan-perubahan. Banyak contoh. Telkom kalau tidak cepat berubah dari fixed phone ke cellular phone, pasti udah tergilas. PT Pos itu sejarah juga. Dia lambat agak berubah, ada Tiki, JNE dan lain sebagainya. Jadi memang portofolio bisnisnya harus adaptif.
Ya. Nah, PTPN juga yang tadinya hanya tukang nanam, ini ke depan menanam itu nggak lagi hanya dengan orang. Ya, betul. Ada teknologi, memang teknologi lah yang mendestruksi perubahan-perubahan ini. Mungkin nanti pupuk udah pakai drone, ya manen sudah pakai mekanisasi lengkap, dan itu akan terus bertransformasi. Nggak pakai tenaga manusia lagi ya Sudah pastinya. mungkin terbatas. Betul. Nyari tenaga tebang untuk ditebu itu ribuan orang. Kami kebayang 5 tahun lagi masih ada yang mau menebang tebu nggak gitu ya, dengan UMP, dengan UMR. Mungkin ini tantangan teknologi harus cepat speed bertransformasi ke teknologi, kurang lebih gitu. Luar biasa ya. Jadi memang ada banyak PR tetapi tidak membuat kita untuk tinggal nih di satu tempat, termasuk mungkin BUMN PTPN ini sendiri. Tapi mungkin Pak Tio, yang menariknya di sini adalah transformasi yang terus dilakukan. Dan pertanyaan menariknya adalah tata kelola. Bagaimana sih mungkin transformasi tata kelola yang dibangun di BUMN PTPN. Tapi sebelum itu, karena tadi kita bahas Golata, kita pengen cobain nih mungkin teh dari BUMN PTPN, boleh ya? Kita mungkin cobain dulu. Silakan, mungkin silakan. Ya. Ini mantep ini. Kalau rasanya sih memang saya nggak ini Mas ya, apa maksudnya mungkin nggak peres tapi memang enak. Iya. Ya. Gulanya enak. Iya, gula dan tehnya enak. Oke, baik. Baik, Tribuners. Nah, kembali lagi mungkin dengan tata kelola nih, Pak Tio. Untuk tata kelola sendiri, bagaimana sih mungkin transformasi yang dilakukan BUMN PTPN ini sendiri? Ya, jujur, masalah tata kelola menjadi sesuatu yang concern kita. Kita paham ya, tata kelola ini adalah basic sebuah sistem manajemen yang harus dibangun sebuah korporasi. Nggak mungkin bisnis itu akan bagus, kemudian going concern-nya terjamin, keberlanjutannya terjamin, kalau tidak ditopang oleh value. Value ya. Baik. Tata nilai di perusahaan itu betul-betul akan menopang keberlanjutan sebuah perusahaan, termasuk PTPN. Nah, delalahnya, values tidak akan terbangun kalau tidak ditopang oleh tata kelola atau sistem yang bagus. Nah, ini sistem ini kan istilahnya adalah panduan bagaimana kita beraktivitas atau berperilaku di perusahaan tersebut. Betul. Jadi menjadi penting bagi kita menyusun sistem tata kelola yang betul-betul itu bagian nature bisnis kita, kemudian adaptif, serta menemukanali apa perilaku yang dibutuhkan oleh ekosistem atau stakeholder kita. Maka mau nggak mau PTPN itu meredefinisikan kembali sistem tata kelolanya. Bukan hanya berbasis GCG. Nah, kalau GCG itu mandatori dari katakanlah dari kementerian, dari negara yang mewajibkan semua BUMN harus mengadopsi good corporate governance, ya, GCG. Nah, itu memang hanya mengatur bagaimana tata kelola organ-organ yang ada di perusahaan, organ pemegang saham, komisaris, dan direksi gitu. Tetapi di luar dari ini sendiri, PTPN Group ini sudah membangun fundamental yang lebih mendasar, integrated management system. Nah, kita sudah berbasis dari sumber seluruh sistem manajemen yang ada. Ya. Baik itu dari ISO, International Organization Standard, ya, 9.000, 14.000, 18.000, 37.000, macam-macam itu. Jadi sistem manajemen mutu, lingkungan, bahkan bribery, antri penyuapan, manajemen resiko, dan lain sebagainya, diadopsi semua menjadi sebuah basic system yang betul-betul menjadi fundamental membentuk culture. Ya. Masalahnya ada di mana hari ini? Ya. Belum ratanya implementasi. Jadi nggak gampang setelah di-create, kemudian disosialisasikan. Langsung dijalankan gitu. Kemudian harus diimplementasikan, tidak. Pengalaman khusus saya di PTPN 14, hari ini kami juga lagi berjibaku mereformasi semua sistem manajemen kita, ya. Work system, work process, itu lagi kami bangun. Karena kalau nanti ini sudah terbangun, maka dibutuhkan pemimpin-pemimpin yang bisa menjadi model.
Jadi sistem aja nggak cukup, kita harus meng-create para leaders, baik itu di middle, lower, maupun di top manajemen kita, termasuk saya sendiri. Memang harus di depan memberi contoh bagaimana implementasi sistem untuk membuat perusahaan ini tetap sustain dan kalau bisa unggul dari yang lainnya. Oke, jadi ada achieve juga yang disiapkan ke depannya pastinya. Harus. Dan ini terus adaptif, perubahan apapun. Termasuk dunia minta sebuah persyaratan apa, contohnya RSPO gitu ya. Round Table Sustainable Palm Oil, khusus untuk bisnis itu. Ada juga GA Marking, kalau di Eropa. Semua persyaratan-persyaratan itu dilarutkan ke dalam sistem manajemen kita yang ada. Nah, kurang lebih seperti itulah. Tapi dengan beberapa tata kelola yang mungkin disiapkan dari manajemen PTPN ini sendiri, apa sih mungkin perbedaan yang paling mendasar nih antara mungkin masa pertengahan ya, ataupun juga masa holdingisasi yang tadi Pak Tio sampaikan? Yes. Ya kalau dibilang apa yang paling berbeda, hari ini dunia sudah berbeda. Ya kan? Jadi PTPN siap berbeda juga kalau kita nggak atau tidak meng-capture perubahan-perubahan ekosistem bisnis kita, kita habis. Ambil contoh hari ini, di internal kita Jadar 1 sampai 14. Kenapa teman-teman di beberapa PTPN lebih cepat jalannya? Mungkin maturity manajemen sistemnya, penyerapan implementasi sistemnya, di sana lebih adaptif dan lebih cepat. Culture-nya, kompetensi orangnya, semua lah ya, itu mempengaruhi siapa yang lebih cepat adaptif, maka dia lebih survive. Di tempat saya, di 14, ini lagi ada PR besar. Baik dari sisi operational excellence-nya, baik dari sisi finansialnya. Nah, inilah yang lagi kami ramu di sini, termasuk meng-empowering seluruh asetnya. Tapi dengan PR besar ini siap juga pastinya Pak Tio ya? Landasannya tata kelola. Karena ini perusahaan BUMN, plat merah bahasanya, maka tata kelola menjadi kunci. Tapi jangan juga jadi penghambat. Tata kelola yang berlebihan, yang sangat ini bisa menghasilkan birokrasi yang tidak efektif. Ini belum cerita tata kelola berbasis digital. Ini harusnya memang harus segera kami pacu. Bukan hanya PTPN kalau saya lihat, semuanya. Semua pastinya. Ya untuk menjadi smart and sustainable itu ya sesuatu yang harus di-create betul-betul paham tentang ekosistem bisnisnya. Dan pastinya juga dengan ekosistem bisnis yang disiapkan, digital juga ini pastinya harus berjalan beriringan dan bersamaan ya. Untuk itu mungkin terima kasih banyak Pak Tio, kita akan lanjutkan lagi mungkin di segmen kedua dengan pertanyaan yang paling menarik dari pembahasan tata kelola juga ya, dengan berbagai perubahan dari zaman ke zaman bersama PTPN ini sendiri. Mungkin apa sih tantangan yang paling dirasakan dan bagaimana menghadapi tantangan-tantangan tersebut? Karena kalau tadi kita sharing nih sama Pak Tio, ada PR banyak di PTPN 14 ini. Untuk itu Pak Tio silakan nanti disiapkan tantangan apa saja. Nanti kita akan dengar jawabannya Tribuners seusai jeda berikut. Jangan kemana-mana, tetap di program Ngopi bersama PTPN seusai jeda berikut.
jalan-jalan ke pantai, atau menaiki puncak gunung, melihat dataran indah, dan membayangkan lukisan alam Tuhan yang menakjubkan akan tersaji dalam sebuah liputan menarik juga eksklusif. Ikuti perjalanan saya menuju destinasi paling epik di Sulawesi Selatan, hanya di Wisata Virtual Tribuners. Ya, baik Tribuners, jumpa lagi bersama saya Kinan Aulia. Kita kembali di segmen kedua dalam Ngopi bersama PTPN 14. Nah, terima kasih nih buat Tribuners yang masih setia ya menyaksikan kita dari segmen awal sampai ke segmen kedua, dan saya yakin Tribuners, apalagi mungkin teman-teman insan perkebunan yang setia menyaksikan kita nih sudah pada senang, bahagia, apalagi informasinya langsung dari Pak Dir nih. Untuk itu mungkin kita akan melanjutkan lagi di segmen kedua ini, karena tadi kita sudah membahas mengenai beberapa perjalanan ataupun juga sejarah ya dari PTPN 14 ini. Yang menjadi pertanyaan paling menarik adalah tantangan tata kelola. Nah, baik, saya mungkin sapa kembali dulu nih, mungkin Pak Direktur PTPN 14, ada Pak Tio Handoko. Apakah masih bersemangat Pak Tio di segmen kedua? Alhamdulillah masih semangat. Iya, semangat ya, apalagi kita ditemenin sama teh dan golata. Iya. Jadi semangat kita bukan hanya semangat membara, tapi kayaknya senyuman kita manis juga nih terus buat para Tribuners. Baik, nah di segmen kedua ini Pak Tio, seperti pertanyaan Kinan ya sebelum break adalah mengenai tantangan PTPN yang memang kalau kita lihat di Sulawesi ini, bagaimana sih PTPN ini meng-create tata kelolanya untuk bisa efisien. Seperti tadi mungkin pembahasan kita di awal bahwa memang banyak sekali PR nih yang harus kita lakukan untuk meng-create tata kelola yang baik. Nah, tantangan yang mungkin paling Pak Tio lihat nih atau amati ya untuk meng-create agar tata kelola ini lebih efisien, tentu saja terkhusus untuk PTPN 14 ini Pak, seperti apa? Kalau di internal, tantangan ini saya bagi dua ya. Oh, dua ya, ya baik. Tantangan di internal dan eksternal gitu ya. Maka kalau di internal itu tantangannya ada dua juga, physical resource dan human resource. Ya, jadi kalau cerita physical resource, banyak sekali aset kita yang memang betul-betul harus kita bangunkan. Harus kita empowering, harus kita berdayakan, memberi nilai tambah yang besar. Nah tentunya ketika kita mau berdayakan semua aset-aset yang ini, tantangan berikutnya adalah permodalan dan lain sebagainya. Nah tentunya dengan sudah satunya grup kita hari ini, itu sedikit teratasi. Nah selanjutnya apa? Bagaimana mempersiapkan insan-insan PTPN-nya, terutama PTPN 14. Ya. Nah, salah satu yang sangat diharapkan adalah bisa terbangunnya engagement, ya, rasa keterikatan karyawan semua segmen. Jadi di sini segmen itu ada 4 segmen, karyawan pimpinan, pelaksana, karyawan PKWT, dan karyawan yang ini yang harusnya segera kami selesaikan. Jadi kita berharap kecintaan karyawan itu tidak akan tumbuh kalau dia tidak merasakan cinta perusahaan ini. Jadi salah satunya apa? Pasti penghidupan. Kemudian kepastian. Jadi kalau ada orang kerja, perikatannya pun belum jelas. Ya sama lah ketika orang satu rumah tangga tapi ikatannya nggak jelas gitu kan. Pasti was-was, berdebar, rasa kepastian itu sebuah tantangan. Nah, melalui redesign, restrukturisasi organisasi dan penataan tata kelola bidang SDM, ini yang memang harus kita selesaikan. Baik itu masalah status tenaga kerja, kecukupan rasionya, dan yang kedua di bidang tenaga kerja setelah rasionya cukup, segmennya pas, maka mengisi kompetensinya. Nah, kompetensi juga sesuatu yang memang tantangan juga,
menjadikan planters tangguh dengan paradigma yang new paradigm tadi, itu nggak gampang. Karena paradigma planters yang lalu dengan sekarang, apalagi teman-teman milenial ya, bahkan bukan milenial lagi, ada Gen Z sekarang kan, yang hidupnya sebagian di GZ. Nah, bagaimana GZ ini bisa mengangkat produktivitas? Jadi kita lagi meng-create contohnya farming, kemudian ada digital farming, geographic information system. Kenapa? Basis kita areal. Apa yang terjadi di areal, tidak banyak hambatan, dapat di-capture informasinya di Makassar secepatnya. Si istilahnya itu tantangan-tantangannya. Jadi ada tantangan teknologi, tantangan finansial, tantangan human, dan yang terakhir tantangan di stakeholder, menyampaikan kepada stakeholder kita bahwasannya PTPN itu sudah berubah. Ini juga tantangan. Kami itu sudah berubah, bahkan perubahannya siap lebih berubah kencang. Maka bagi teman-teman di PTPN, menjadikan PTPN bermoral dan berintegriti, ini juga sebuah tantangan. Sebuah tantangan. Baik, di antara jajaran tantangan nih yang sudah disebutkan, khusus untuk pertanyaan ini buat Pak Tio, tantangan yang terberat mungkin yang Anda... Tensi dan komitmen. Jadi teman-teman di PTPN ini di grassroots, di unit-unit kerja, ketika dia lihat pemimpinnya punya komitmen tinggi dan konsisten, itu sudah menjadi garansi di batinnya, engagementnya yakin. Ini bukan pura-pura. Kalau saya bilang, jangan korupsi, jangan kolusi, jangan gratifikasi, tapi dia lihat pimpinannya di belakang berbeda, kan lain itu. Lain lagi ya? Lain lagi. Maka selalu saya katakan nggak jemu-jemunya di dalam kesadaran kita, jangan sempat Rp1 pun yang bukan hak kita ambil. Itu penting. Terus ditekankan terus pun belum tentu sukses kok. Karena memang tantangan perusahaan itu berawal dari tantangan individualnya kan. Ya kadang hidup bukan semakin baik, ada yang semakin susah, kadang-kadang singkat. Mana yang bukan hak dia, kadang buah sawit, ya itu punya perusahaan, kalau kepepet digoda buah sawit, digoda pupuk dan sebagainya. Nah, itu yang perlu dikawal. Nah, di sini butuh role model, tetapi sekali lagi, karena ini labor internship, padat karya, maka kalau seluruh permasalahan dan kondisi manusianya terselesaikan, insya Allah hampir sebagian besar permasalahannya selesai. Kalau yang saya bisa tangkap nih mungkin dari beberapa paparan Pak Tio adalah memang komitmen dan konsisten serta kejujuran terhadap apapun ya, dari beberapa poin-poin yang disampaikan ini, beberapa divisi atau apapun itu, terkait juga mungkin dalam tata kelola yang dibuat ataupun juga dirubah yang ada di PTPN 14. Nah, muncullah mungkin pertanyaan nih Pak Tio. Dengan sistem tata kelola yang dibuat atau dirubah pada saat ini, diperbaiki ya, lebih baik lagi pastinya, ini sudah cukup baik dan pastinya sangat baik yang saya lihat dan dengarkan juga untuk menjaga integritas seluruh karyawan PTPN 14 ini dalam membangun hubungan dengan seluruh stakeholder. Seperti apa yang Anda lihat? Mau nggak mau orang di luar sana atau di dalam harus tahu kita sudah berubah. Kita harus campaign tentang kebaikan-kebaikan tersebut. Kemudian kita harus membuktikan dengan praktek-praktek terbaik. Jadi nggak banyak-banyak, yang 3 ini aja, campaign, kemudian bahasanya tarbiyah lah gitu ya, memberitahu, kemudian ada komitmen untuk melaksanakannya dengan baik, bukan hanya cakap-cakap saja gitu ya. Dan yang kemudian selalu dievaluasi dan dimonitoring. Evaluasi dan monitoring. Ini harus dimasukkan ke dalam sistem. Dari dia di-create, disosialisasikan, dilaksanakan, dimonitoring. Ini satu cycling. Ketika melaksanakan evaluasi dan monitoring, ada learning proses di dalamnya. Maka sistem itu bisa jadi akan dirubah lagi untuk lebih baik lagi. Jadi learning proses, learning, hingga tercipta best practice. Saya kalau ditanya, apa yang saya inginkan? Menjadikan sistem kerja kita menjadi best practice, bisa di benchmark orang lain.
kalau belum bisa di benchmark, ya harus besar hati kita membenchmark orang. Ya, betul. Ya kan gitu ya. Hingga suatu saat tim kita sendiri menghasilkan sistem kerja yang bisa di benchmark orang. Orang lain. Ambil contoh sistem rekrutmen aja. Apakah rekrutmen di tempat saya sudah lebih baik dari tempat orang lain? Contohnya gitu. Kalau belum, kita belajar tempat orang yang betul-betul sudah bagus. Ya. Nah, kurang lebih gitu. Di proses-proses yang lain juga seperti itu. Best practice, menciptakan best services, bagaimana melayani dengan tulus, memberikan nilai tambah bagi perusahaan, dan best cost. Luar biasa. Tepuk tangan yang meriah dulu yuk buat Pak Tio. Oh, yang gitu-gitu. Rasanya nih insan-insan perkebunan yang menyaksikan ini Pak, antara semangatnya numbuh semakin semangat sama rasanya tuh bangga gitu. Oke, memiliki direktur PTPN yang luar biasa seperti ini dengan komitmen konsisten dan juga mungkin beberapa tata kelola yang memang disampaikan bahwa integritas dari beberapa untuk menjaga integritas karyawan PTKN ini ya memang PTPN ini banyak hal yang memang harus diperbaharui dan memang jika kita harus belajar dari orang lain kenapa tidak? Yes. Gitu. Luar biasa. Kalau tadi kita sudah mendengarkan jika ditanyakan katanya Pak Tio apa yang diinginkan, tapi kalau Kinan beda lagi nih Pak pertanyaannya. Kalau saya tanya apa sih yang menjadi target dari Pak Tio sampai saat ini mungkin terkhusus untuk PTPN 14. PTPN 14 ini? Kalau ditanya apa targetnya, jujur karena basisnya adalah produksi, ya, biaya, tetapi ini akan didukung oleh sistem-sistem yang lain. Kita ingin produksi di tempat kita menjadi benchmark, bukan hanya satu grup PTPN, tetapi kalau bisa jadi benchmark dunia, kenapa tidak? Kenapa tanah di Nusantara ini adalah tanah terbaik di dunia. Jadi kalau teman-teman saya selalu beri keyakinan untuk menghasilkan tebu 100 ton per hektar itu nggak terlalu susah. Hanya masalahnya yang tadi komitmen dan konsisten. Mau aja jangan lihat kiri kanan. Saya tahu banyak yang nggak nyaman juga ketika ini di drive di ini ya, di pressure. Gitu, di pressure ya. Kalau kita merasa sudah di zona nyaman pasti tidak akan lahir kreativitas dan inovasi. Padahal perusahaan yang tidak mau berkreatif dan berinovasi pasti akan digilas, ya, selesai. Ketinggalan. Jadi kalau ditanya apa keinginannya, ya di mana tempat kita berada itu bisa jadi benchmark, itu keren gitu, menjadi contoh lah ya. Kalau bisa, kapan itu? Itu lagi disusun. Oke, dan ditunggu waktunya juga nih Pak Tio. Satu grup besar ini, ya, PTPN, karena nanti bentar lagi PTPN 14 pun sudah tidak ada. Dia akan gabung dari salah satu 3 entitas ini. Baik. Kalau tebunya ke sugar company, mungkin yang sebelahnya lagi ke optimalisasi aset manajemennya. Gitu. Baik, tentu saja dengan tata kelola yang dihadirkan, kita bakalan Tribuners, Kinan maupun siapapun ya, bahkan insan perkebunan yang menyaksikan live kita pada Ngopi hari ini sangat-sangat menantikan krit yang memang sudah diplanningkan dengan baik untuk hasil yang lebih baik lagi pasti ke depannya. Amin, amin ya rabbal alamin. Sebelum kita mungkin mengakhiri nih Pak Tio, segmen kita pada Ngopi bersama PTPN 14 hari ini kayaknya kurang afdol deh. Kalau mungkin teman-teman Tribuners nggak tahu ya sedikit atau mungkin secara gambaran luas boleh juga pada segmen spesial kali ini bagaimana sih mungkin sosok di balik Bapak Tio Handoko sebagai Direktur PTPN 14. Nah, mungkin banyak nih Pak, teman-teman di luar sana yang sekedar melihat flyer Bapak di luar mungkin atau cuman di foto, tapi nggak ada yang tahu sebenarnya Pak Tio nih gimana mungkin perjalanan karirnya. Boleh Pak ya? Tapi saya minum dulu boleh Pak? Boleh ya? Oke. Oke, nah baik Pak Tio, sebagai Direktur PTPN 14 dan khususnya di Sulawesi Selatan di Kota Makassar ya, ini saya dapat kabar nih bahwa memang Anda baru sekitar 6 bulan ya mungkin di sini Pak. Iya. Pertanyaan yang paling umumnya gimana mungkin rasanya Pak di Kota Makassar? Wah, Makassar itu kalau ditanya apa yang paling ingat dari Makassar? Pasti semua teman-teman saya sebelah, kapan makan ikan gitu kan? Oh, oke. Ikan ya kan? Ikan dan maritimnya. Ikan dan laut. maritimnya. Nah, itu memang sesuatu lah ya, apalagi Indonesia Timur.
Nah itu yang membuat kami merasa tertantang. Ya bukan ini, jadi berkarya itu jadi hobi kan bagus juga, tapi itu kesannya jadi kayak sok-sok idealis banget ya gitu ya. Tapi kalau fakta nggak apa-apa, Pak. Ya begitulah. Indonesia Timur gerbangnya Sulawesi Selatan. Sulawesi Selatan itu adalah backbone-nya Indonesia. Ya kita akan buat sesuatu lah di sini, mudah-mudahan. Tapi kalau untuk menu favorit berarti ikan juga nih Pak? Ikan lah. Oh ikan lah ya. Kalau nyari di beberapa tempat kan kadang-kadang ikannya udah sampai lebih dari 1 kali mati. Kalau di sini kan kayaknya baru sekali mati udah bisa langsung dibakar, di apa gitu kan. Langsung ditangkap di tempatnya juga boleh Pak. Keunikan di Kota Makassar nih. Makassar. Tapi mungkin cerita sedikit deh Pak Tio, mungkin di beberapa perjalanan karir Bapak mungkin sebelum di Kota Makassar ini. Mungkin kalau dari masa kecil kayaknya kepanjangan Pak ya. Dari masa-masa karir lah mungkin sampai bisa di tahap ini gitu. Oh iya, saya lahir dan besar di Medan. Jadi teman-teman yang dari Medan, halo, ada teman gitu sekotanya nih. Ada lah pasti ya. Hari ini teman-teman yang dari Medan banyak juga WA ikut live lihat di sini, teman-teman di PTPN 3. Mungkin dari situ saya terlalu lama lah ya, hampir sebagian besar karier saya itu ada di Sumatera Utara memang. Karena kami memang mengawali karir kami di PTPN 3 Sumatera Utara. Kemudian pernah diberi kesempatan di holding Jakarta. Karena memang holdingnya PTPN 3, kantornya Jakarta. Ya, dan saat itu juga kita menangani program-program strategik di grup PTPN di Jakarta. Saya dipercaya sempat jadi strategic transformation officer-nya gitu ya. Nah, kemudian sedikit geser ke Jawa Tengah, PTPN 9. Halo teman-teman Semarang, Jawa Tengah. Nah, ini juga sesuatu banget di Jawa Tengah. Jawa Tengah itu selain tempatnya sedikit berbeda dari Sumatera, katakan, dan tempat lain-lainnya. Agrowisata di sana keren. Kemudian produk-produk hilirnya bagus. Dan yang paling berkesan, kami secara pribadi diberi kesempatan dalam 1 tahun menyiapkan kawasan industri di Batang. Halo kawan-kawan Batang. Dan ini dalam waktu 1 tahun? 1 tahun. Teman-teman di sana hari ini betul-betul memberi karya, terutama yang di kawasan industri Batang, menjadi agen pembangunan, menarik investor sebesar-besarnya masuk ke Indonesia. Nah, itu tanahnya tanah PTPN. Tetapi dikelola bersama dengan konsorsium kawasan industri terpadu Batang. Dan inilah karya PTPN yang ada di Jawa Tengah salah satunya. Nah, kemudian saya masuk ke Makassar. Makassar ini sesuatu juga, lihat aset di sini 104.000 hektar dan itu belum bangun semua. Sebagian masih tidur, lagi membangun-bangunkan orang tidur yang lama tidur itu kan berat ya? Iya, berat. Silap-silap dia terkejut nendang gitu kan gitu. Jadi itu seninya lah mungkin ya. Dan saya berterima kasih sekali dikasih kesempatan untuk merambah di beberapa tempat, di beberapa kondisi, di beberapa budaya. Dan itu tentunya bagi kami pribadi sebuah insight alam semesta yang akan membentuk kita. Mudah-mudahan nanti di akhir karya kami bisa mempersembahkan sesuatu yang bermanfaat lah ya. Oke, amin. Dan pastinya seluruh karya-karyanya ini banyak yang tungguin juga Pak Tio. Amin. Baik, luar biasa ya, ternyata memang perjalanan seorang Pak Tio nih nggak mudah. Sudah berpindah dari Sumatera ke Jawa, kemudian ke Pulau Sulawesi. Jadi udah nyebrang-nyebrang nih Pak, dengan berbagai menu makanan di masing-masing daerah ya. Iya. Dan juga lingkungan di masing-masing daerah yang pastinya berbeda, atau kultur yang berbeda. Dan hari ini di Kota Makassar dengan makanan favorit ikan. Luar biasa. Baik Pak Tio, terima kasih banyak. Mungkin sebelum kita akhir, kita mau baca beberapa komen, boleh ya? Dalam beberapa menit ke depan. Ini kayaknya banyak sekali teman-teman yang sudah memberikan komen juga di YouTube. Kita baca beberapa ya mungkin. Boleh diminum dulu Pak nih. Minumnya baik. Oke. Ini kita baca teman-temannya, tapi kalau ada pertanyaan, bahagianya adalah karena Pak Tio-nya sudah ada langsung, jadi host terbantu nih. Bisa langsung dijawab sama narasumber kita.
Oke, ini ada dari Ibu Susi Kurniasari PTPN 14 Bangkit Ewako. Banyak sekali, ada dari Erwin Ewako, ada dari Angger, ada Andi, banyak sekali nih Pak. Ada Andi Arman, ada dari Serikat Pekerja Perkebunan. Alhamdulillah barakallah, PTP Jaya berkah juara. Amin. Amin ya. Oke, ini saya kayak lagi ngebacain fans-fansnya Pak Tio nih. Banyak sekali ya. Oke, super sekali Pak. Ini pokoknya komen-komennya baik semua, tapi kita cari dulu kalau ada pertanyaan, boleh. Nah Pak, ini ada pertanyaan nih Pak, mungkin bisa langsung dijawab. Kalau diurut secara prioritas antara optimalisasi aset, pengembangan sawit, pengembangan tebu, yang mana yang paling prioritas? Oke, silakan Pak Tio. Wah, ini nggak susah jawabnya, karena Pak Presiden Republik Indonesia Nggak susah ya? mendelegasikan kepada Pak Abdul Goni, Direktur Holding, prioritas untuk swasembada tebu. Kenapa? Kita import tebu hampir 4 juta ton per tahun, maka kalau ada lahan yang sesuai untuk tebu, tebu duluan. Oke, jadi jawabannya tebu duluan. Oke, baik. Mungkin itu beberapa komentar dan juga pertanyaan. Terima kasih Tribuners, terima kasih mungkin teman-teman insan perkebunan ya yang udah ngasih mengikuti kita khususnya dalam Ngopi kali ini, dan tentu saja kita berikan dulu dalam closing statement, nggak afdol juga kalau bukan yang nutup nih narasumber kita. Pak Tio, di closing statement terakhir ini, untuk Pak Tio sendiri, apa sih mungkin pesan dan harapan yang ingin disampaikan kepada secara internal ataupun juga eksternal kepada seluruh insan perkebunan, terkhusus mungkin harapan Anda, Pak Tio, kepada PTPN 14? Silakan. Ya, harapan saya bagi teman-teman insan perkebunan, situasi lagi tidak baik-baik saja. Maka jaga spirit, jaga kesehatan pastinya. Spirit menjadi penting untuk menjaga agar kita jangan cepat baper, kemudian tetap terjaga untuk menyajikan sesuatu yang baik bagi perusahaan dan masa depan kita. Ingat, apa yang kita lakukan hari ini itu sangat ditunggu oleh keluarga kita dan generasi-generasi sesudah kita. Ewako. Oke, Ewako. Kita berikan aplaus yang paling meriah buat Bapak Tio Handoko. Oke. Wah, luar biasa sekali ya. Buat teman-teman yang di rumah mungkin bisa tepuk tangan virtual juga, nggak apa-apa. Baik, terima kasih banyak Bapak Tio Handoko sebagai Direktur PTPN 14 telah mengedukasi kita, menginformasikan kita, serta telah berbagi ruang diskusi ya untuk digali juga nih sejarah perjalanannya. Terima kasih untuk kesediaannya. Semoga juga mungkin Tribuners dengan apa yang kita diskusikan hari ini bisa menjadi informasi penting buat seluruh Tribuners, dan yang pastinya semoga juga tata kelola yang dibangun di PTPN 14 ini bisa berjalan lancar, dan juga segala yang di-create bisa menghasilkan sesuatu karya-karya yang inovatif dan juga bisa terus adaptif sehingga PTPN kedepannya lebih sukses dan maju terus pastinya. Amin. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih kami ucapkan juga untuk Direktur PTPN 14 kepada Bapak Tio Handoko yang sudah memberikan kita waktu dan ruang diskusi pada kesempatan kali ini. Terima kasih juga terkhusus buat PTPN 14. Sampai bertemu lagi di ruang diskusi berikutnya dalam Ngobrol Virtual. Saya Kinan Aulia mewakili narasumber dan kru yang bekerja pamit. Tribuners, sampai bertemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa.